Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Kiana. Saya dari kelas A2 PBI Universitas Muhammadiyah Riau semester 1. Jadi di sini saya akan membacakan poster diri saya mengenai potensi diri dalam mata kuliah Al-Islam. Jadi di sini saya akan membacakan biodata diri saya dulu. Nama saya Najwa Naili Kiana. Saya lahir di Duri tanggal 8 Juli 2006. Hobi saya itu menggambar, kadang juga bernyanyi atau melukis. Itu tergantung pada mood saya saat itu. Dan lalu ada potensi diri saya. Potensi diri saya yang pertama itu adalah bisa berpikir sendiri. Maksudnya tuh saya bisa menciptakan ide tanpa dipengaruhi orang lain. Saya bisa menciptakan ide yang baru tanpa ada pengaruh dari orang lain. Lalu yang kedua, saya bisa melakukan sesuatu tanpa pengaruh orang lain. Jadi saya bisa memutuskan keputusan saya sendiri. Jika saya benar-benar yakin dengan itu, maka saya akan melakukan itu tanpa saya berpikir apakah pendapat orang lain seperti ini atau seperti itu. Karena saya sudah merasa yakin sekali. Lalu potensi diri saya yang ketiga, yaitu saya memiliki kesabaran menghadapi sesuatu. Jadi saya bisa mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran untuk bisa sabar dan terus mencoba lagi. Di sini selanjutnya saya menulis kelemahan diri saya. Kelemahan diri saya yang pertama itu saya kurang percaya diri, terutama saat orang-orang itu menilai dan memperhatikan saya. Misalnya pada saat saya presentasi, saya tuh kan melakukan penjelasan dan orang-orang itu melihat dan memperhatikan saya. Dan terkadang orang-orang itu mempunyai penilaian sendiri terhadap kita. Misalnya pada saat saya presentasi, suara saya kurang jelas dan itu dikritik. Dan itu membuat saya kurang percaya diri dan seperti minder untuk melanjutkannya lagi. Seperti itu. Tapi saya yakin saya bisa mengimprovisasi diri saya. Lalu yang kedua itu terkadang saya itu merasa tidak atau kurang mampu melakukan sesuatu. Misalnya saya melakukan sebuah keputusan yang saya buat, tapi saya merasa ragu tidak bisa melakukan itu. Dan itu menjadi salah satu kelemahan diri saya juga. Di sini saya membuat orientasi hidup jangka pendek saya. Yang pertama itu saya mencoba hal baru. Saya terus berusaha untuk bisa mengimprovisasi diri saya. Meskipun itu membutuhkan energi yang ekstra, apalagi bagi saya seorang introvert yang tidak terlalu suka untuk bersosialisasi dengan hal baru, tapi itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Lalu yang kedua itu keterikatan dengan teman atau membuat teman baru, dan itu juga membutuhkan energi ekstra. Jadi saya berusaha untuk bisa membuat teman lebih banyak lagi, karena teman itu pasti akan ada manfaatnya bagi kita suatu hari nanti. Lalu yang ketiga itu saya meningkatkan public speaking saya. Seperti yang saya bilang tadi, saya terkadang tuh merasa nervous saat berada di depan orang banyak atau melakukan presentasi. Tapi saya akan berusaha untuk bisa meningkatkan public speaking saya. Selanjutnya itu ada orientasi jangka menengah saya. Yang pertama itu mengatur keuangan dan sosial dengan baik. Jadi terkadang saya tuh merasa keuangan saya itu terlalu boros. Jadi saya butuh untuk mengimprovisasi lagi cara saya mengatur keuangan, karena kita tuh juga butuh menabung untuk masa depan. Dan juga sosial kita juga harus menjaga sosial kita untuk baik sesama manusia. Dan yang kedua, di sini saya menulis untuk mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Jadi saya juga berusaha untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, terutama bagi saya ini masih semester 1, masih ada banyak waktu untuk bisa belajar dan mengimprovisasi diri. Lalu selanjutnya itu membuat chemistry yang baik pada dosen dan teman-teman. Dan itu sedang saya coba lakukan. Saya terus mencoba aktif di kelas dan terus
mencoba bersosialisasi dengan teman sebaya saya di kelas. Lalu selanjutnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, dan itu saya coba lakukan juga, apalagi saat mendekati UAS atau UTS saya belajar lagi, mengulang materi lagi. Lalu di sini ada orientasi hidup jangka panjang yang saya buat. Yang pertama itu membahagiakan orang tua dan keluarga saya, karena keluarga dan orang tua itu nomor satu, jadi mereka harus diutamakan. Saya juga belajar di sini, di universitas ini juga untuk bisa membahagiakan keluarga saya. Lalu yang kedua itu bisa menjadi contoh bagi siapapun. Maksud di sini contoh yang baik. Jadi saya semoga bisa menjadi contoh bagi orang untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga itu bisa lebih dari sekedar berguna bagi orang yang saya sayangi, terutama orang tua saya. Saya ingin bisa menjadi lebih bermanfaat dan bisa menjadi contoh bagi adik-adik saya. Lalu selanjutnya improvisasi diri. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan sampai kapanpun akan menjadi lebih baik lagi. Sekian. Di sini saya lupa tadi, orientasi hidup jangka panjang itu saya ambil dari Quran Surat Al-Isra ayat 23, itu tentang menjadi orang yang bisa berguna bagi orang tua dan keluarga saya. Lalu di sini orientasi hidup jangka pendek saya itu berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 2, di mana saya itu harus mencoba mendapatkan teman baru, tapi teman yang benar-benar baik dan menjadi contoh yang baik gitu. Lalu selanjutnya orientasi hidup jangka menengah saya itu mengambil dari surat Al-Mujadalah ayat 11, yang dimana saya itu ingin belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang sempurna. Sekian. Rasa sekian dari penjelasan saya. Saya harap penjelasan saya bisa berguna bagi orang lain ataupun siapapun itu, terutama diri saya sendiri. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.